Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alis Alianti, NPM 10090318272 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Perbedaan Pre dan Post Islamic Holiday Effect pada Abnormal Return di Bursa Efek Indonesia selama pandemi. Studi empiris pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2020 sampai dengan 2021. Alasan mengapa saya tertarik untuk melakukan penelitian ini karena pertama, terdapat penyimpangan yang mempengaruhi harga saham. Yang kedua, holiday effect merupakan anomali tertua dan paling konsisten. Yang ketiga, berkembang pesatnya investasi syariah di Indonesia. Yang keempat, adanya fenomena pandemi COVID-19. Yang kelima, ketidakkonsistenan peneliti yang sudah dilakukan. Yang kelima, perusahaan pada indeks JII memiliki kinerja keuangan yang baik serta tingkat likuiditas transaksi yang tinggi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: pertama, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Isra Miraj? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Idul Fitri? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Idul Adha? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Tahun Baru Islam? Dan yang kelima, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Maulid Nabi? Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Isra Miraj. Yang kedua, mengetahui perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Idul Fitri. Yang ketiga, mengetahui perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Idul Adha. Yang keempat, mengetahui perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Tahun Baru Islam. Dan yang terakhir, mengetahui perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Maulid Nabi. Subjek dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di JII pada periode 2020 sampai dengan 2021. Sedangkan objeknya adalah abnormal return saham sebelum dan sesudah hari libur. Metode penelitiannya yaitu kuantitatif komparatif dengan populasi, yaitu perusahaan yang terdaftar di JII pada periode penelitian. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang konsisten terdaftar di JII pada periode 2020 sampai dengan 2021. Jenis data yaitu kuantitatif berupa closing price yang bersumber dari perkembangan harga saham yang dapat diakses melalui website BI dan juga Yahoo Finance. Teknik analisis data menggunakan yang pertama yaitu analisis deskriptif, yang kedua yaitu uji normalitas, yang ketiga yaitu paired sample test jika data berdistribusi dengan normal, dan Wilcoxon signal rank test jika data tidak berdistribusi dengan normal. Dilihat dalam grafik perkembangan harga saham pada periode 2020 sampai dengan 2021 bahwa pada periode 2020 kenaikan harga saham tertinggi terjadi pada saham Antam dan penurunan tertinggi terjadi pada saham MNCN. Sedangkan pada periode 2021, kenaikan harga saham tertinggi terjadi pada saham Adro dan penurunan tertinggi terjadi pada saham Wika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Isra Miraj pada saham Inco periode 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Idul Fitri pada saham MNCN dan Wika periode 2021. Sedangkan pada saham lainnya tidak terdapat perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Idul Adha pada saham NNCN periode 2020 dan saham Unilever pada periode 2020 dan 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Tahun Baru Islam pada saham ICBP dan Adro pada periode 2020, sedangkan pada saham lainnya tidak terdapat perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham saat pre dan post Maulid Nabi pada saham Antam periode 2021, sedangkan pada saham lainnya tidak terdapat perbedaan. Maka, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return saham 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah hari libur Isra Miraj periode 2020 dan 2021 pada saham Inco. Sementara itu, pada saham lainnya tidak terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return saham pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah hari libur Idul Fitri pada periode 2021 pada saham MNCN dan Wika. Sementara itu, pada saham lainnya
lainnya tidak terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abloma return saham pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah hari libur Idul Adha periode 2020 pada saham MNCN serta pada saham Unilever pada periode 2020 dan 2021. Sementara itu pada saham lainnya tidak terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abloma return saham pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah Tahun Baru Islam periode 2020 pada saham Adro dan ICBP. Sementara itu pada saham lainnya tidak terdapat perbedaan. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abloma return saham pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah hari libur Maulid Nabi periode 2021 pada saham Antam. Sementara itu pada saham lainnya tidak terdapat perbedaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.